sebelum kita ada dalam proses belajar mengajar, saya terlebih dahulu mengambil absen. Penasaran? Hadir ya? Yang lain? Oh, saya tidak hadir. Baik. Baik. Sebelum kita masuk dalam proses belajar mengajar, ya, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Saya, Pak. Ya, silakan Yumpira. Mari teman-teman semua sebelum kita belajar nanti Tuhan di saat siang hari ini Tuhan kami belajar Tuhan berkatamu kalau dapat pikiran kami agar apa yang kita betul bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 9. Ya, Anda silakan mengamati gambar ini dan Anda memberikan respon. Menurut Anda kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Silakan. Tentang apa? Materi tentang apa hari ini? Gereja dan orang muda. Ya, gereja dan orang muda. Baik, benar sekali apa yang Anda katakan. Ini merupakan pertemuan ke-6 gereja dan orang muda dalam pembahasan kita. Ya, kita akan menempuh kompetensi dasar. Yang pertama, mensyukuri karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. 2. Bersikap sebagai orang yang percaya pada karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Yang ketiga, menganalisis karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Yang terakhir, yang keempat, membuat refleksi mengenai karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Indikator yang kita akan tempuh, yang pertama, menjelaskan pandangan orang muda tentang gereja. 2. Menjelaskan Allah memanggil Daud. Yang ketiga, menjelaskan peran orang muda dalam gereja. Yang keempat, menjelaskan kegiatan yang dilakukan orang muda dalam menopang pertumbuhan gereja. Bahan referensi atau bahan Alkitab yang kita akan membaca di hari ini 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 13. Yang kedua Yohanes 1 ayat 35 sampai 42, dan yang terakhir 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca 1 Timotius ayat 4, 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Anak-anak siapa yang bisa baca? Ya, silakan duduk saja. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dan tingkah lakumu, dan kasihmu, dan kesetiaanmu, dan dalam pekerjaan yang diberikan. Baik, terima kasih. Tujuan pembelajaran yang kita akan tempuh: 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas kepercayaan yang kecil yang diberikan kepada mereka sebelum mereka memperoleh kepercayaan yang lebih besar. Yang kedua, memahami pentingnya peran orang muda bagi masa depan gereja. Yang ketiga, menguraikan kegiatan-kegiatan yang menopang pertumbuhan remaja dan orang muda di gereja mereka untuk menjadi pemimpin gereja di masa depan. Yang keempat, yang terakhir, mengevaluasi dengan kritis kegiatan-kegiatan yang di gereja mereka dan menganalisis sejauh mana kegiatan-kegiatan itu berguna bagi mereka. Ya, kita akan masuk dalam kelompok. Ini kelompok 1, ya. Kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ya. Kita akan melakukan diskusi
ada untuk kelompok 1 menjelaskan pandangan orang muda tentang gereja. 2 menjelaskan Allah memanggil Daud. Itu kelompok 1 ya. Kelompok 2 menjelaskan peran orang muda dalam gereja. Mengerti ya? Ya, di indikator itu. Kelompok yang ketiga menjelaskan kegiatan apa saja yang dilakukan orang muda dalam menopang pertumbuhan gereja. Ya, bisa ya? Ya. Waktu Anda 5 menit. Kelompok 1 siap presentasi ya. Habis itu kelompok 2, setelah itu kelompok 3. Oke, silakan kerja. Baik anak-anak, diskusi kita untuk kelompok sudah selesai dan saya undang kelompok 1 presentasi. Silakan. Kita berikan aplaus dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok kami mempresentasikan diskusi kami begitu ketua dipersilakan. Pandangan orang muda tentang gereja menurut kami, pandangan orang muda tentang gereja adalah gereja yang membosankan, buat kegiatan yang kurang menarik, dan tidak disediakan tempat yang khusus bagi orang muda, dan gereja bukanlah tempat yang menyenangkan. Alasan Allah memanggil Daud menurut kami yaitu karena kepemimpinannya berkenan kepada Allah dan mempunyai visi yang besar untuk pekerjaan Allah. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke. Apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ada dari kelompok 2. Pertanyaan saya, bagaimana pandangan orang muda tentang gereja? Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pandangan orang muda tentang gereja adalah gereja yang membosankan, kegiatannya kurang menarik, tidak disediakan tempat khusus bagi orang muda, dan gereja bukanlah tempat yang menyenangkan. Iya, puas. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 3? Ya, ada. Pertanyaan kami dari kelompok 3 adalah kenapa Allah harus memanggil Daud untuk menjadi raja di Israel? Itulah pertanyaan kami. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Alasan Allah memanggil Daud adalah karena kepemimpinannya berkenan kepada Allah dan mempunyai visi yang besar untuk pekerjaan Allah. Apakah jawaban kami? Ya, kami kelompok 3 sangat puas dengan jawaban dari kelompok 1. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekaligus kelompok 2, ketua dan sekretaris. Silakan presentasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil survei kami. Kepada ketua dan Menjelaskan peran orang muda dalam gereja. Adapun peran orang muda dalam gereja adalah merupakan penyangga, penyemangat, generasi penerus atau masa depan gereja. Tinggal sekretaris ya, silakan. apakah ada gambarnya dalam kelompok
Apa peran orang muda dalam gereja? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Peran orang muda dalam gereja merupakan penyangga, penyemangat generasi penerus atau masa depan gereja. Apakah Anda puas dengan jawaban kami? Iya, saya menjawab satu sangat puas. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 3? Tidak ada. Baik anak-anak, kita lanjut untuk kelompok 3. Ketua dan sekretaris saya persilakan. Kita berikan aplaus lagi dulu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk presentasikan hasil diskusi kami pada bulan ini. Ya, teman-teman semua, materi yang akan kami presentasikan di sini adalah menjelaskan kegiatan yang dilakukan orang muda dalam menopang pertumbuhan gereja. Yaitu kegiatan yang dapat dilakukan orang muda dalam menopang pertumbuhan gereja adalah membentuk vokal group, paduan suara, latihan kepemimpinan, diskusi isu-isu tentang keagamaan, dan kebersihan lingkungan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Kami persilakan. Ya, saya ada. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya, menjelaskan kegiatan yang dilakukan orang muda dalam menopang pertumbuhan gereja. Terima kasih. Kegiatan yang sering dilakukan orang muda atau biasanya disebut dengan angkatan muda di dalam satu persekutuan gereja ialah kegiatan yang seperti paduan suara, vokal group, dan lain-lain sebagainya. Itu yang harus membuat gereja semakin bertumbuh dan semakin besar. Yang kedua, latihan kepemimpinan. Artinya salah satu dari pemuda itu harus berani memimpin gereja tersebut hingga bisa menjadi pemimpin di masa depan yang akan datang. Itulah jawaban kami. Apakah kelompok 2 puas? Ya, kami puas dengan jawaban yang Anda berikan. Apakah ada dari kelompok 1? Saya persilakan. Jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada sekretaris bersama. Itulah hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Shalom. Ya, baik, kita berikan aplaus dulu. Ya, baik anak-anak. Ya, apa yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok itu semua benar ya. Dan saya akan menjelaskan sedikit. Saya menambahkan sedikit saja, yaitu menjelaskan pandangan orang muda tentang gereja. Ya. Kerap kali orang muda beranggapan bahwa kalau ke gereja itu hanya adalah biasa saja, membosankan ya. Ya. Tetapi saya berharap gereja itu adalah wadah di tempat di mana kita ada dan kita diproses secara iman maupun secara pengetahuan kita, ya. Ya. Itu adalah gereja ya. Jadi orang-orang muda sekarang seperti itu, beranggapan bahwa gereja itu hanya tempat biasa dan gereja bukanlah tempat di mana untuk Anda diproses menjadi orang-orang besar atau menjadi pemimpin, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan Allah memanggil Daud. Ya, kita bisa kenal tokoh Daud sendiri adalah satu tokoh pemimpin besar di Israel dan ia sebagai raja. Ya, karena ketaatannya kepada Allah, maka Daud dipanggil dan ia diberi kekuasaan dan ia sebagai raja di Israel.
Itu untuk Allah memanggil Daud. Yang ketiga, peran orang muda dalam gereja. Ya. Peran orang muda dalam gereja itu sangat penting, ya. Ya. Mengapa? Kalau dilihat di saat ini, orang-orang muda banyak itu masih tidak diakomodir dalam gereja. Ya. Mereka hanya punya kegiatan ya di pasar, ya, mabok. Tetapi mestinya kita menjadi orang-orang muda yang adalah menjadi pemimpin masa depan bagi gereja. Nah, karena itu orang muda mesti menjadi contoh, orang muda mesti menjadi teladan. Ya, seperti itu. Berarti kita semua harus menjadi orang-orang muda yang dipakai untuk melayani Tuhan, ya. Ya, baik itu di gereja maupun di keluarga maupun di masyarakat. Gitu. Ya, kegiatan yang dilakukan orang muda, kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang muda itu banyak, ya. Ya, membersihkan lingkungan, ya. Ikut pelatihan-pelatihan kepemimpinan, ya. Membuat paduan suara, vokal group, ya. Kita di sekolah juga harus sudah membuat paduan suara dan vokal group. Karena itu saya mengajak anak-anak untuk mengikuti, ya, vokal group dan paduan suara sekolah. Ya, anak-anak semua sudah gabung, ya? Semua sudah gabung? Sudah, ya, baik. Itu ya. Baik, itu beberapa penjelasan saya. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut. Semua sudah mengerti, ya? Sudah mengerti? Baik. Kita akan lanjut. Ya, ini kita punya kesimpulan materi. Kita akan sama-sama lihat. Kesimpulan yang pertama, pandangan orang muda tentang gereja adalah gereja membosankan, kegiatan kurang menarik, tidak disediakan tempat khusus bagi orang muda, dan gereja bukanlah tempat yang menyenangkan. Ya, jadi kerap kali pandangan orang muda itu bahwa gereja itu tempat yang hanya biasa-biasa. Gereja tempat di mana kita hanya pergi dan bisa beribadah. Tapi hari ini saya akan menjelaskan bahwa pandangan orang muda seperti itu kita berubah, ya. Kita berubah. Kegiatan yang harus kita bersekutu, ya, melayani untuk kemurahan Allah. Yang kedua, alasan Allah memanggil Daud adalah karena keinginan berkenan kepada Allah, mempunyai visi yang besar untuk pekerjaan Allah. Ya. Seperti itu. Karena Daud, ya, tetap setia kepada Allah, mempunyai visi yang besar untuk melayani Allah, maka Allah memberkati Daud dalam perjalanan kepemimpinannya. Ya, yang ketiga, adapun peran orang muda dalam gereja adalah merupakan penyangga, penyemangat, ya, generasi penerus atau masa depan gereja. Jadi orang muda itu harus adalah masa depan gereja. Ya, Anda semua adalah masa depan gereja. Yang terakhir, yang keempat, kegiatan yang dapat dilakukan orang muda dalam menopang pertumbuhan gereja adalah membentuk vokal group, paduan suara, ya, latihan kepemimpinan, diskusi isu-isu keagamaan dan kebersihan lingkungan. Itu yang mesti Anda lakukan sebagai orang-orang muda, ya. Baik. Ya, ini gambaran yang tadi juga saya sudah paparkan di atas sebagai awal, dan Anda juga bisa melihat gambaran ini kembali, dan kita akan masuk dalam kegiatan tes. Ya. Akan saya membagikan lembaran kerja peserta didik, 3 soal yang Anda kerjakan. Ya, yang pertama, jelaskan pandangan orang muda tentang gereja. Yang kedua, jelaskan alasan apa Allah memanggil Daud. Dan yang ketiga, sebutkan peran orang muda dalam gereja. Ya, dan saya akan bagi lembaran kerja. Ya, baik. Saya sudah bagi LKPD-nya. Anda silakan kerja. Waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Silakan kerja.
Ya, kumpul. Ya. Ya, baik, terima kasih ya. Semua sudah mengumpulkan tugas? Ya, terima kasih. Ya, baik anak-anak. Ini tugas untuk kerjakan di rumah, ya. Ya. Buatlah puisi yang bertemakan gereja minimal 2 bait. Minggu depan dikumpulkan, ya. Baik, ini merupakan pertemuan kita yang ke-6 dan saya berharap Anda bisa dapat mengerjakan tugas PR-nya di rumah dengan baik untuk kita kumpulkan minggu depan. Mungkin itu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Ya, doa. Siapa yang memimpin doa? Silakan. Di depan. Amin. Ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.